وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Melanjutkan pelajaran tauhid yang dilangsungkan di Masjid At-Taswiq yang sama-sama kita cintai. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga segenap pengurus dan jamaahnya dalam kebaikan. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan terakhir kita masih mempelajari bab ke-9 yang berjudul Al-Wala dan Al-Bara, tentang berloyalitas dan berlepas diri, di mana pada pertemuan yang lalu kita sedang mempelajari macam-macam loyalitas kepada orang-orang kafir yang hukumnya diharamkan dalam Islam, di mana loyalitas kepada orang-orang kafir secara garis besar terbagi menjadi dua. Yang pertama yang disebut dengan at-tawalli, sedangkan yang kedua disebut dengan al-muwalah. Adapun at-tawalli yang sudah kita sampaikan ialah mencintai orang kafir karena kekafirannya atau menolong orang-orang kafir dalam memerangi kaum muslimin, maka ini hukumnya haram, bahkan sampai pada tingkat kufur besar yang menyebabkan orangnya keluar dari agama Islam. Adapun macam yang kedua ialah al-muwalah, yaitu mencintai orang kafir karena sekedar perkara duniawi. Ini juga hukumnya haram dan merupakan dosa besar, namun tidak sampai mengeluarkan orangnya dari agama Islam. Dan kita yang terakhir sedang menyebutkan bentuk-bentuk mualah kepada orang-orang kafir yang jelas hukumnya haram dan merupakan dosa besar. Ya, kita ulas sedikit sebelum kita lanjut. Di mana bentuk yang pertama menyerupai orang-orang kafir dalam hal-hal yang menjadi ciri khas mereka, baik berupa ibadah, adat maupun perangai. Ini yang disebut dengan tasyabbuh, dan ini hukumnya haram. Yang kedua, lebih memilih untuk bermukim, berdomisili atau tinggal di negeri-negeri orang-orang kafir dan tidak mau berpindah ke negeri kaum muslimin dalam rangka menyelamatkan agama. Ini juga hukumnya haram. Yang ketiga, yang terakhir kita sebutkan adalah bersafar ke negeri-negeri orang-orang kafir untuk wisata, bukan untuk perkara darurat. Ini juga hukumnya terlarang dalam Islam. Seorang muslim dilarang untuk bepergian ke negeri-negeri orang-orang kafir semata untuk wisata, semata untuk jalan-jalan, semata untuk berrekreasi. Ini dilarang oleh baginda Nabi SAW, kecuali kalau ada hajat darurat, maka pada saat itu dibolehkan seorang muslim untuk bepergian ke negeri-negeri orang-orang kafir. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Itu yang terakhir kita pelajari di nomor yang ketiga. Sekarang nomor 4. Ya. Di halaman 70 nomor 4. Di antara bentuk muwalah, loyalitas kepada orang-orang kafir yang hukumnya haram dalam Islam,
dan merupakan dosa besar adalah mengangkat mereka sebagai pemimpin atau pejabat yang memegang rahasia kaum muslimin dan menjadikan mereka sebagai orang kepercayaan dekat. Ini termasuk bentuk loyalitas kepada orang-orang kafir yang hukumnya haram, yaitu memilih dan mengangkat orang kafir sebagai ulil amri, sebagai pemimpin bagi umat Islam. Maka ini dilarang dalam ajaran Islam. Atau mengangkat orang kafir atau memberikannya jabatan-jabatan strategis yang menyangkut keselamatan umat Islam, ini juga tidak sepatutnya dilakukan. Dan alhamdulillah juga telah keluar fatwa dari Majelis Ulama Indonesia tentang haram hukumnya seorang muslim memilih dan mengangkat orang kafir sebagai pemimpin. Di antara dalil yang mendasari hal tersebut adalah firman Allah Ta'ala di surat Ali Imran ayat 118. Ali Imran ayat 118. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu bitanatan min dunikum, janganlah kalian menjadikan orang-orang di luar kalangan kalian yang seagama sebagai teman kepercayaan. La ya'lunakum khabala, karena mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kalian. Waddu ma'anittum, mereka mengharapkan kehancuran kalian. Qad badatil baghdha'u min afwahihim, sungguh telah nyata kebencian dari mulut mereka. Wa ma tukhfi suduruhum akbar, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih jahat. Qad bayyana lakumul ayat in kuntum ta'qilun, sungguh telah kami terangkan kepada kalian ayat-ayat kami jika kalian mengerti. Ini menjadi salah satu ayat ini menjadi salah satu dalil yang mendasari fatwa para ulama tentang haram hukumnya untuk memilih dan mengangkat orang kafir sebagai pemimpin bagi kaum muslimin. Ini merupakan ajaran Islam yang tidak bisa lagi ditawar-tawar. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Nomor 5. Yang kelima, di antara bentuk mualah atau loyalitas kepada orang-orang kafir yang hukumnya haram dalam ajaran Islam adalah menggunakan penanggalan dengan kalender mereka seperti kalender Masehi. Pada masa kekhilafahan Umar radhiyallahu anhu, para sahabat radhiyallahu anhum telah berpaling dari kalender orang-orang kafir dan menggunakan kalender Hijriah yang menunjukkan wajibnya menyelisihi mereka dalam hal ini. Sebagaimana bisa dilihat dari kitab Al-Irsyad ila Sahih al-I'tiqad. Ini juga menjadi hal yang harusnya diperhatikan oleh setiap muslim sebagai bentuk loyalitasnya kepada agama Allah. Tidak sepatutnya seorang muslim hanya menggunakan kalender Masehi, kalender orang-orang kafir, lalu meninggalkan kalender Hijriah yang itu merupakan identitas umat Islam. Oleh sebab itu, tidak sepatutnya dalam surat menyurat di dalam instansi ataupun yang lainnya, ya, kaum muslimin meninggalkan kalender Hijriah. Paling tidak kata para ulama, ya, menyebutkan tanggal Masehi juga harus menyebutkan tanggal Hijriah. Ini identitas umat Islam. Tidak boleh sebagai seorang muslim sebatas menggunakan kalender Masehi lalu meninggalkan kalender Hijriah. Ya, kalau seandainya menggunakan kalender Masehi itu hukumnya dibolehkan, buat apa dahulu Khalifah Umar membuat kalender Hijriah? Ada demikian. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Oleh sebab itu kata para ulama, yang paling afdol adalah menggunakan kalender Hijriah. Kalau tidak bisa pula, maka menggabungkan tanggal Masehi dan juga tanggal Hijriah. Tidak sepatutnya umat Islam hanya menggunakan tanggal Masehi lalu meninggalkan tanggal Hijriah. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum.
Nomor 6. Bentuk yang keenam dari bentuk mualah atau loyalitas kepada orang-orang kafir yang hukumnya haram dalam Islam adalah turut serta pada peringatan hari raya mereka atau membantu pelaksanaannya atau mengucapkan selamat atas hari raya tersebut. Nah, ini hukumnya haram dalam Islam dan jelas telah difatwakan oleh para ulama. Haram hukumnya seorang muslim turut merayakan hari raya orang-orang kafir. Haram hukumnya seorang muslim turut mensukseskan, membantu pelaksanaan hari raya tersebut. Dan haram hukumnya seorang muslim mengucapkan selamat atas hari raya orang-orang kafir. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala di surat Al-Furqan ayat 72. Surat Al-Furqan ayat 72. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman tentang diantara sifat para hambanya yang beriman. Allah Ta'ala berfirman, walladzina la yashhaduna az-zur, dan orang-orang yang tidak menghadiri az-zur. Az-zur tafsirnya adalah hari raya orang-orang kafir. Artinya Allah Ta'ala menguji hamba-hambanya yang beriman, di mana di antara sifat mereka adalah mereka tidak menghadiri az-zur. Az-zur itu artinya kebohongan, kedustaan dan kebatilan. Dan kita tahu sebagai umat Islam bahwa seluruh hari raya orang-orang kafir adalah kebohongan dan kebatilan, tidak pernah diajarkan oleh Allah Sang Pencipta. Oleh sebab itu, tidak sepatutnya untuk turut hadir peringatan hari raya mereka atau membantu pelaksanaannya atau mengucapkan selamat atasnya. Dan alhamdulillah juga sudah ada fatwa Majelis Ulama Indonesia yang menegaskan tentang keharaman hal tersebut. Ini termasuk prinsip ajaran Islam yang juga tidak bisa lagi ditawar-tawar. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Nomor 7. Di antara bentuk mualah atau loyalitas kepada orang-orang kafir yang juga hukumnya haram adalah menyanjung-nyanjung mereka karena terperdaya dengan kehebatan mereka dalam perkara duniawi tanpa memandang batilnya agama mereka. Artinya, seorang muslim haram hukumnya menyanjung-nyanjung orang-orang kafir karena kehebatan mereka dalam urusan duniawi dan lupa akan kebatilan agama yang mereka anut. Ini hati-hati, ya. Ini merupakan prinsip yang juga perlu diperhatikan. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala di surat Toha ayat 131. Surat Toha ayat 131. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ. Allah berfirman yang artinya, dan janganlah engkau tujukan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka, yaitu orang-orang kafir, sebagai bunga kehidupan dunia, agar kami uji mereka dengannya. Wa rizqu rabbika khairu wa abqa, karunia Rabbmu itu lebih baik dan lebih kekal. Dalam ayat ini Allah Ta'ala melarang Nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar jangan sampai terperdaya dengan kehebatan orang-orang kafir dalam urusan duniawi, karena memang sengaja Allah berikan mereka kehebatan tersebut agar menguji mereka, ya, dan juga agar mereka semakin jauh dari agama Allah. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, sedikit lagi yang ke-8. Di antara bentuk mualah atau loyalitas kepada orang-orang kafir yang hukumnya haram adalah menamai anak dengan nama-nama khas mereka. Ini hukumnya haram. Kalau ada muslim menamai anaknya dengan nama-nama yang menjadi ciri khas orang-orang kafir, ini hukumnya haram. Ya. Disebutkan di sini, dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
sangat perhatian terhadap pemberian nama yang baik untuk anak. Ya. Di antara dalil dalam hal ini adalah hadis yang sahih di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairul asma Abdullah wa Abdurrahman." Sebaik-baik nama untuk anak adalah Abdullah dan Abdurrahman. Lihat, dalam urusan memberi nama kepada anak itu diperhatikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, umat Islam tidak boleh latah menamai anak-anak mereka dengan nama-nama yang menjadi ciri khas bagi orang-orang kafir. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, yang ke-9 ini yang terakhir. Sebelum kita tutup materinya, yang ke-9, di antara bentuk loyalitas kepada orang-orang kafir yang juga hukumnya haram adalah memohonkan ampunan dan rahmat untuk mereka. Ini hukumnya haram dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Haram hukumnya seorang muslim mendoakan orang kafir agar mendapatkan ampunan. Haram hukumnya seorang muslim mendoakan orang kafir agar mendapatkan rahmat. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang boleh dan yang dibenarkan adalah mendoakan orang kafir agar mereka mendapat hidayah. Itu yang betul. Ya. Adapun memohonkan ampunan, memohonkan rahmat bagi orang kafir, terlebih lagi yang sudah meninggal dunia, sekalipun itu orang tua, hukumnya haram. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya firman Allah taala di surat At-Taubah ayat 113. At-Taubah ayat 113. Dalam ayat tersebut Allah taala berfirman, "Ma kana lin-nabiyyi wal-ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Lihat, apa kata Allah? Tidak pantas bagi nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang-orang musyrik itu merupakan kaum kerabatnya, setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu merupakan penghuni neraka jahim. Oleh sebab itu, ya, tidak boleh hukumnya mendoakan ampunan atau rahmat bagi orang-orang kafir, terlebih lagi yang sudah meninggal dunia. Karena orang yang mati dalam kondisi kafir sudah jelas pasti menjadi penghuni neraka dan tidak mungkin bisa masuk surga. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Ini yang bisa kita sampaikan. Berhubung waktu, insyaallah taala kalau masih ada kesempatan dan masih ada umur, bisa dilanjut kepada subbahasan berikutnya. Demikian, dicukupkan materinya. Ditutup saja atau tutup saja? Kurang lebih mohon maaf. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah taala berikan kepada kita semua nikmat umur untuk bisa bertemu Ramadan tahun ini. Allah berikan kesehatan, Allah berikan taufik, Allah berikan kekuatan untuk bisa memaksimalkan Ramadan tahun ini agar lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Dan semoga Allah taala berikan kepada kita semua husnul khatimah, akhir hidup yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.